Mengapa kita dihina di Palestina? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan. Mereka cuci basuh sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan. Tapi mereka diam melihat saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Bentrok Muslim dan Hindu pecah di India, puluhan orang terluka. Tapi Nabi meninggalkan kampung halamannya bukan sekejap, bukan sekedip mata. 6 tahun lamanya dirindukan. Sahabat bermimpi, ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi. Aku lihat kita tawaf dan sa'i. Aku lihat kita menggunting rambut. Ada yang mencukur habis, ada yang memotong pendek. Kata Nabi SAW, itu adalah isyarat bahwa kita mesti datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi niat itu belum lagi tersampai. Di Hudaybiyah mereka dihadang oleh kafir Quraisy. Tidak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya apa? Kekuasaan kalau tidak sempurna, maka kita tetap akan dihina. Kita tetap akan ditindas. Sampai akhirnya tahun ke-8 di bawah panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah, Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mana Abu Sufyan yang sombong? Saat itu barulah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa kita dihina di Palestina? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan. Mereka cuci basuh sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan. Tapi mereka diam melihat saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang diajarkan Nabi SAW ketika dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tunduk Yahudi Bani Nadir, tunduk Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Semuanya tunduk. Kenapa? Karena ada kuasa di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentrok Muslim dan Hindu pecah di India, puluhan orang terluka. Bentrok pecah antar umat Hindu dan Muslim di beberapa kota di India. Peristiwa itu terjadi pada akhir pekan lalu bertepatan dengan perayaan festival Hindu Ram Navami. Sejumlah otoritas lokal India menyebut puluhan orang terluka akibat bentrok. Namun jumlah pasti korban luka belum diungkap. Bentrok besar tercatat terjadi di negara bagian West Bengal, Maharashtra, dan Gujarat. Kekerasan dalam skala lebih kecil pecah di ibu kota New Delhi, negara bagian Uttar Pradesh, dan Telangana. Diduga kekerasan pecah akibat perayaan dilakukan di wilayah sensitif dan area umat Islam menjalani puasa Ramadan. Di negara bagian West Bengal, puluhan kendaraan dibakar massa, toko-toko juga mengalami penjarahan. Kelompok Muslim dan Hindu saling lempar batu. West Bengal merupakan wilayah paling terdampak kerusuhan tersebut. Menteri Kepala West Bengal Mamata Banerjee menyalahkan kelompok sayap kanan partai BJP sebagai pemicu kerusuhan komunal demi tujuan politik sendiri. Menteri Kepala adalah jabatan setingkat gubernur. Demi mencegah semakin meluasnya kekerasan, polisi meminta warga untuk tenang. Kekerasan pada tahun ini serupa dengan peristiwa tahun lalu bentrok umat Muslim dan Hindu usai festival Ram Navami tahun lalu berujung kerusuhan besar. Insiden kemudian berubah menjadi perusakan toko dan rumah milik umat Muslim di India. Yang pertama yang ingin saya sampaikan malam yang berbahagia ini adalah bahwa dakwah Islam tidak hanya setakat tazkirah, tidak hanya sebatas pada khutbah, tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah Islam berkuasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Islam itu hanya sebatas pada tazkirah, pada khutbah, akan berakhir. Makanya Islam mengapa kuat di Terengganu? Karena Islam ada kuasa. Allahu Akbar. Kekuasaan Islam ini akan bertahan madamatis samawati wal ard, selama hayat dikandung badan, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terkembang, maka insya Allah Islam akan tetap ada. Maka
perlu sokongan, dukungan masyarakat. Untuk apa? Sebab selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi tak ada kuasa, tidak ada solat berjamaah, tidak ada kutipan zakat, tidak ada orang susah yang dapat ditolong. Bahkan sahabat Nabi tersiksa, dibunuh, dihabisi, dibakar, dikuliti. Tapi ketika Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru Islam dihormati dan dimuliakan. Islam ini mulia, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Akan tetapi ketika Islam ini tak ada kuasa, dia diremeh-temehkan, dia dihina, dia dilekehkan. Tapi manakala Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, disitulah baru musuh-musuh Islam segan. Mereka takut. Nabi Muhammad SAW datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dengan kemudian 8 tahun lamanya membuat kekuasaan. Sampailah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Perang Badar menang, perang Uhud kalah, disusul dengan berbagai macam perjuangan lainnya, sampai pada akhirnya tahun ke-6 sahabat bermimpi 6 tahun tak melihat kampung halaman, tempat dilahirkan. Apa kata orang Melayu? Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Mengapa kita dihina di Palestina? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan, mereka cuci basuh, sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan, tapi mereka diam melihat saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Bentrok Muslim dan Hindu pecah di India, puluhan orang terluka. Tapi Nabi meninggalkan kampung halamannya bukan sekejap, bukan sekedip mata. 6 tahun lamanya dirindukan. Sahabat bermimpi, ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi, aku lihat kita tawaf dan sa'i, aku lihat kita menggunting rambut, ada yang mencukur habis, ada yang memotong pendek. Kata Nabi SAW, itu adalah isyarat bahwa kita mesti datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi niat itu belum lagi tersampai. Di Hudaybiyah mereka dihadang oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya apa? Kekuasaan kalau tidak sempurna, maka kita tetap akan dihina, kita tetap akan ditindas. Sampai akhirnya tahun ke-8 di bawah panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah, Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mana Abu Sufyan yang sombong? Saat itu barulah dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengapa kita dihina di Palestina? Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia? Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan, mereka cuci basuh, sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan, tapi mereka diam melihat saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina. Apa sebab kita dihina? Sebab kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang diajarkan Nabi SAW ketika dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tunduk Yahudi Bani Nadir, tunduk Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar. Semuanya tunduk. Kenapa? Karena ada kuasa di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.